1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 54 sampai ayat yang ke-57. Kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada di antara kita yang pernah mengenal atau mendengarkan atau pernah membaca kisah tentang lebah madu atau honeybee dalam bahasa Latin. Lebah madu itu berbeda dengan tawon, saudara. Lebah madu itu ketika dia menyengat korbannya, maka dia tidak bisa lagi mencabut kembali sengatnya itu dalam tubuh si korban. Tetapi yang menariknya bahwa ketika ia sudah menyengat si korban, ia juga akan meninggalkan kantong racun di dalam tubuh si korban yang disengatnya itu. Itulah sebabnya reaksi terhadap sengatan itu kemudian menjadi satu penyebab umum yang di dalam dunia kedokteran kita biasa kenal atau orang kenal anafilaksis, yaitu bagaimana kemudian itu bisa menyebabkan satu kematian mendadak. Saudara, si korban bisa mati. Tapi di sisi lain kita lihat juga bahwa ketika lebah itu sudah menyengat, maka sengatnya itu sudah tinggal di dalam tubuh korban dan ia tidak punya sengat lagi. Saudara, gambaran awal ini mengingatkan kita tentang kisah Jumat Agung. Ketika dosa yang adalah sengat maut itu, kata Paulus yang akan kita renungkan pada sore hari ini, menyengat Yesus di kayu salib. Menyengat Yesus di kayu salib dan menggantikan kita yang harusnya disengat itu. Maka sengat itu kemudian akan menempel di tubuh Yesus, tertinggal di situ. Dan Yesus mati bersamanya. Tetapi ada kabar baik. Karena Yesus tidak hanya berhenti kepada kematian itu. Karena di dalam kabar baik Alkitab mengatakan, Yesus tidak mati terus. Ia sudah bangkit. Maut sudah ditaklukkan. Kuasa kematian sudah ditaklukkan. Ia sudah bangkit. Tapi kabar baik kedua yang kita juga bisa lihat di Alkitab, bahwa maut tidak punya sengat lagi. Maut tidak punya sengat lagi. Itulah sebabnya saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab yang kita baca ini, Paulus meneriakkan sorak kemenangan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah ini satu berita yang menggemparkan dunia? Bukankah ini satu berita yang menyukacitakan dunia? Di tengah-tengah dunia yang rapuh dan terhilang di dalam sukacita karena adanya kematian itu, ada satu berita yang Alkitab katakan bahwa manusia tidak berhenti kepada kematiannya. Yesus sudah bangkit. Dan itulah sebabnya Jumat Agung dan Minggu Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus seharusnya mengubah secara radikal hidup kita. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus seharusnya mengubah cara pandang kita, baik terhadap kematian maupun terhadap kehidupan. Bapak Ibu saudara sekalian, tentu tidak ada orang yang suka memikirkan tentang kematian, bukan? Bahkan ketika baca surat ada kata kematian, kalau bisa dilewatkan kalimat itu. Seperti kita takut untuk membicarakan kematian. Saudara, kita lihat di dalam Alkitab bahwa kematian itu masuk ke dalam dunia karena dosa. Dosa itulah kemudian yang menyebabkan adanya kematian. Itu sebabnya Paulus mengatakan upah dosa adalah maut atau kematian itu. Karena itulah kita lihat kematian itu mengerikan, kematian itu menakutkan. Tetapi sore hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat
kebenaran Alkitab yang membungkam dan mematikan kematian itu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam konteks pembacaan kita sore hari ini, mari kita lihat dulu konteksnya. Paulus sedang menuliskan kepada jemaat di Korintus tentang pengertian kebangkitan tubuh. Kalau kita lihat di dalam deretan jemaat di Korintus, masalah begitu banyak. Salah satu masalah, kalau kita bisa list itu begitu banyak, tetapi salah satu masalah yang begitu sangat penting yang terjadi di jemaat di Korintus adalah mereka tidak percaya atau mereka menolak yang namanya konsep kebangkitan tubuh. Itulah sebabnya kalau kita melihat 58 ayat di 1 Korintus 15 itu Paulus jelaskan begitu clear tentang kebangkitan tubuh. Karena itulah masalahnya, saudara. Salah satu masalah yang begitu sangat krusial di dalam jemaat Korintus, mereka tidak percaya kebangkitan tubuh. Kenapa, saudara? Korintus kita tahu letaknya itu seperti kota Balikpapan, saudara. Kota transit, kota pelabuhan, di mana begitu banyaknya orang-orang datang dan pergi. Datang bukan saja datang membawa kehadirannya, tubuhnya, tetapi datang memberikan filsafat, memberikan pemikiran-pemikirannya, saudara. Maka tidak sedikit kita lihat jemaat di Korintus sudah mulai terpengaruh oleh filsafat Yunani. Tidak sedikit jemaat di Korintus sudah terpengaruh dengan budaya-budaya saat itu. Salah satu pemahaman orang-orang Yunani yang telah merasuki jemaat di Korintus adalah orang-orang Yunani menganggap bahwa tubuh itu buruk, tubuh itu penuh dengan kejahatan. Bagaimanakah mungkin tubuh itu akan mengalami yang namanya kebangkitan kembali? Kedua, bagaimana mungkinkah tubuh itu bersatu dengan roh kelak? Itu semua tidak masuk akal. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, ketika Paulus pergi mengabarkan Injil dan terbentuklah orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Tapi setelah dia pergi mengabarkan Injil di kota lain, di daerah lain, Paulus mendengarkan orang di Korintus sudah mulai imannya mulai menurun, pemahamannya mulai kabur, termasuk pemahaman akan kebangkitan tubuh ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian kita melihat apa yang sedang terjadi di Korintus. Paulus menulis ini bukan karena tidak ada kerjaan. Paulus menuliskan ini karena ada masalah utama di dalam jemaat di Korintus yang harus diselesaikan. Dan saudara lihat tipikal Paulus ketika menuliskan surat untuk menjawab pergumulan jemaat, saudara. Dia akan selalu membawa mereka kepada Kristus. Dia akan selalu membawa mereka kepada salib Kristus. Itulah tipikal Paulus ketika menjawab atau menuliskan surat kepada jemaat-jemaatnya untuk menyelesaikan atau menjawab pergumulan jemaat pada waktu itu. Dan menarik, saudara, waktu kita melihat di dalam bagian ini merupakan penghujung daripada pembahasan Paulus tentang kebangkitan orang mati. Sekali lagi, saudara, di dalam ayat yang ke-12 kita lihat 1 Korintus 15 ayat 12. Inilah pergumulan besarnya orang di Korintus karena mereka tidak percaya kebangkitan orang mati. Mari kita lihat. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 12. Kita baca 1, 2, 3. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Inilah pergumulan mereka. Mereka tidak percaya akan kebangkitan orang-orang mati itu. Dan di sanalah, saudara, kita melihat Paulus dengan jelas menjelaskan tentang kebangkitan tubuh itu. Dan dia menjelaskan tentang kebangkitan Kristus itu begitu sangat clear dan kuat pada waktu itu untuk menjelaskan kepada mereka. Dan saudara lihatlah bagaimana kebangkitan Kristus menjadi jawaban di dalam pergumulan mereka. Saudara, itulah sebabnya di dalam pergumulan orang-orang di Korintus saat itu yang bergumul, yang menolak, yang bahkan tidak setuju dengan kebangkitan tubuh, dijawab melalui surat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya ketika kita melihat Paulus dengan begitu tegas mengatakan tentang kebangkitan Kristus, itulah sebabnya hal ini harusnya memberikan mereka sukacita, harusnya memberikan penghiburan, harusnya memberikan mereka damai sejahtera, harusnya memberikan mereka kembali pemahaman tentang pentingnya mereka, betapa agungnya, betapa indahnya akan Kristus yang mereka percayai, dan betapa pentingnya mereka mengerti tentang kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan mereka, dan seharusnya itu dihidupi oleh mereka.
Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam bagian ini kita melihat kebangkitan Kristus memberikan sukacita, penghiburan, pengharapan bagi kita. Bukan saja orang di Korintus, tapi seluruh orang-orang percaya harusnya melihat bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan sukacita, pengharapan, penghiburan bagi kita. Kenapa? Karena betapa celakanya saudara, betapa celakanya kita kalau Yesus tidak bangkit. Karena tanpa kebangkitan Yesus di hari Minggu itu, salib hanyalah merupakan pukulan mematikan. Yesus hanya berhenti kepada kematiannya. Dan bukankah itu adalah sesuatu tragedi yang begitu sangat membuat kita itu tetap ada di dalam ketakutan, tetap ada di dalam sebuah pemahaman Yesus mati dan tidak bangkit-bangkit. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan di dalam bagian ini Bapak Ibu sekalian. Kalau Yesus tidak bangkit, apa yang akan menjadi pemahaman dunia? Dunia semakin akan menyuburkan pemahamannya, karena salib itu dilihat sebagai sebuah kehinaan, salib itu dilihat sebagai sebuah kelemahan, salib itu dilihat sebagai sebuah kekalahan. Dan Yesus berhenti di situ. Itu berarti bahwa ternyata tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan di dalam diri Yesus. Ternyata kehidupan Yesus hanya berujung kepada kematian. Penderitaan adalah realitas akhir daripada hidup manusia. Kematian adalah akhir hidup manusia. Tetapi saudara, kita bersyukur Yesus sudah bangkit. Iman Kristen adalah iman kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitan Kristus, Yesus hanya akan berakhir di Golgota. Tanpa kebangkitan Kristus, kita mungkin hanya bisa membersihkan kuburan orang-orang yang kita kasihi saja. Dan kita mungkin akan saja mengenang kebaikan-kebaikan mereka, bahkan tabur bunga untuk menghormati mereka, hanya sampai di situ. Tapi karena Yesus sudah bangkit, Alkitab mengatakan berharga kematian orang yang dikasihinya. Kematian orang-orang yang percaya kepada Kristus itu tidak sia-sia dan berharga di mata Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena Yesus tidak berhenti kepada kematiannya. Karena itu mari kita melihat apa yang dikatakan Paulus dalam bagian ini Bapak Ibu saudara sekalian. Ayat yang ke-55 kita coba lihat. Dikatakan, hei maut di manakah kemenanganmu? Hei maut di manakah sengatmu? Saudara, Paulus sedang mau mengkaitkan kalimat ini dengan Hosea 13 ayat 14. Mari kita lihat. Hosea pasal yang ke-13 ayat 14. Hosea 13 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Hosea 13 ayat 14. 1, 2, 3. Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Saudara tahu konteks ini bagaimana Tuhan menghukum Israel. Efraim itu akan dijatuhi hukuman. Tetapi Paulus mengkaitkan ini. Kalau tadinya itu adalah penghukuman bagi Efraim, sekarang Paulus membawa ini untuk melihat atau mengkaitkan ini untuk melihat betapa sekarang maut itu ditaklukkan. Kita kembali ke 1 Korintus pasal 15. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dalam konteks ini kita melihat bagaimana kematian itu ditelan oleh kemenangan. Dalam konteks aslinya saudara, kita lihat di dalam bagian ini ya, Hosea tadi, itu adalah satu penghukuman kepada kejahatan Efraim. Tetapi dalam perspektif kebangkitan Kristus kita melihat kejahatan dan maut telah dikalahkan. Apa yang sebelumnya akan menjadi penghukuman bagi umat Tuhan di kitab Hosea, sekarang justru berubah menjadi ejekan bagi maut itu sendiri. Maut seperti tidak punya kekuatan, seperti tidak ada apa-apanya, karena Yesus sudah bangkit. Saudara, Paulus menggambarkan momen ini dengan begitu sangat tajam kepada orang-orang di Korintus. Paulus memberikan pemahaman ini bagi mereka.
Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh seluruh ciptaan. Bahkan Roma pasal yang ke-8 ayat 19 mengatakan, seluruh ciptaan itu akan menantikan eskatologi kedatangan Kristus kembali. Kalau tidak bangkit, bagaimana pengharapan itu akan terwujud? Roh Kudus sudah diberikan bagi gereja untuk menuntun kita hidup berkenan di hadapan Allah. Tapi bagaimana mungkin Roh Kudus bisa diutus turun ke dalam dunia kalau Yesus tidak bangkit? Dan kalau Yesus tidak bangkit, berarti kita hanya percaya kepada Allah yang mati dan tidak hidup. Apa bedanya Yesus dengan pendiri-pendiri agama yang lain? Seluruh pendiri agama mati tapi belum bangkit. Tapi Yesus, di dalam fotum tadi kita membaca bersama-sama, Yesus pernah mengatakan, aku pernah mati tapi sudah hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Itu berarti apa, saudara? Yesus tidak dikurung di dalam kuasa kematian itu. Yesus sudah bangkit mengalahkan kuasa kematian itu. Matinya kematian ketika Yesus bangkit. Saudara, itulah sebabnya momen yang disebutkan oleh para nabi di perjanjian lama, ketika Paulus juga merujuk ini untuk mengatakan sesuatu kebenaran kepada orang di Korintus, kematian ditelan oleh kemenangan. Mari kita lihat Yesaya 25 ayat 8. Yesaya 25 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama Yesaya 25 ayat yang ke-8. Yesaya 25 ayat 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Inilah pengharapan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa maut akan ditelan, akan dikalahkan oleh kemenangan itu, kebangkitan Kristus. Karena itu saudara, berita ini seharusnya menjadi berita sukacita bagi dunia. Sigmund Freud, seorang bapak psikolog, dia pernah menuliskan satu kalimat, bahwa kematian itu adalah teka-teki yang menyakitkan, yang belum bahkan ditemukan obatnya, dan mungkin tidak akan pernah ada obatnya. Dan kematian itu mungkin akan, kehidupan manusia itu mungkin akan berakhir di dalam kematian. Tapi saudara-saudara sekalian, bandingkan dengan pernyataan kebenaran yang Paulus katakan, maut ditelan dalam kemenangan. Karena itu saudara, berbagai macam pemikiran-pemikiran dunia hari ini, dan bagaimana kita melihat dunia, manusia-manusia di dalamnya yang semakin lama penuh dengan keraguan, semakin lama penuh dengan hilangnya pengharapannya. Karena melihat gejala dunia, karena melihat sifat-sifat manusia seperti tidak ada pengharapan dalam kehidupannya. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus menjawab semua masalah itu. Kuasa kebangkitan Kristus telah memberikan sukacita, pengharapan bahwa maut ditelan di dalam kemenangan itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-55 kita kembali dalam bagian itu. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Saudara, istilah sengat di dalam bagian itu menggambarkan betapa menyakitkannya dosa itu. Dan kita lihat unsur yang paling menyakitkan dalam dosa itu adalah kematian. Dengan kematian semua harapan seperti hilang. Dosa adalah penyebab kematian. Dan di situ juga kita lihat fungsi hukum Tuhan adalah memberikan pengetahuan tentang dosa, bahwa ini sudah ditaklukkan semua. Saudara-saudara sekalian, hukum Taurat di dalam bagian ini dikatakan, ayat yang ke-56 nanti kita lihat bagaimana kuasa dosa ialah hukum Taurat, sengat maut ialah dosa itu sendiri. Dan kita lihat bagaimana kemudian di dalam ayat yang ke-55 bahwa kekuatan daripada dosa itu, kuasa dosa, kuasa kematian itu dikatakan, hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Bagaimana kita memahami ini secara sederhana, saudara? Saya memberikan saudara ilustrasi untuk kita pahami bersama. Suatu ketika ada seorang yang pergi ke kebun binatang, saudara. Lalu di dalam kebun binatang itu, seorang itu kemudian pergi ke satu hewan
kucing liar seperti harimau begitu. Dia datang menghampiri kucing liar itu. Dengan akrabnya kemudian dia bermain-main. Tetapi orang di luar kebun binatang itu begitu panik, saudara. Lalu kemudian mereka berteriak, hati-hati, bahaya, engkau bisa diterkam, engkau bisa dicakar, engkau bisa sakit, engkau bisa mendapatkan hal-hal yang menyakitkan tubuhmu dan sebagainya. Tetapi dengan enteng, saudara, orang itu melihat wajah yang berteriak itu dan mengatakan, sudah tenang, enggak apa-apa. Dia tidak berkuasa lagi kok untuk cakar saya, untuk gigit saya, untuk ganggu saya. Kenapa? Kukunya dan giginya sudah hilang, sudah enggak ada lagi. Nah, ini ilustrasi, saudara, untuk menunjukkan bahwa bahwa maut itu tidak punya lagi kekuatan. Maut, sengatnya itu sudah tidak punya lagi kekuatan. Kenapa? Karena sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu Bapak Ibu sekalian, maka sebetulnya hari ini kalau kita renungkan di dalam bagian itu, kalau kita merenungkan hidup kita hari ini, hidup yang seharusnya adalah hidup yang berkemenangan. Karena kemenangan Kristus, kita pun juga memiliki kemenangan itu. Tetapi mengapa dalam kenyataannya tidak selalu demikian, Bapak Ibu? Kenapa kita melihat banyak orang-orang Kristen hari ini tidak menghidupi yang namanya kuasa kemenangan akan kuasa kebangkitan Kristus itu? Kenapa, saudara? Kita orang Kristen tidak hidup sebagai pemenang. Kenapa, saudara? Karena kita tidak tahu, atau seringkali kita lupa bahwa maut itu sudah tidak punya sengat lagi. Kucing liar itu sudah tidak punya kuku dan gigi lagi sebetulnya. Karena kita tidak tahu bahwa sengat maut itu sudah tertinggal di tubuh Yesus dan dihancurkan oleh kuasa kebangkitannya. Di dalam ayat yang ke-56 kita lihat, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Bapak Ibu sekalian, maut dikatakan ini musuh yang terakhir, bukan iblis. Kenapa, saudara? Dalam batas-batas tertentu kita bahkan dapat mengatakan bahwa maut lebih besar daripada iblis. Kenapa? Karena iblis pun pada suatu saat akan dibinasakan. Maut itu tidak berada di bawah kekuatan iblis, di bawah kekuasaan iblis. Karena maut itu sebetulnya adalah impersonal, tidak berpribadi. Tapi kenapa kuasanya itu begitu dahsyat? Nah, ini menjadi perenungan yang menarik untuk kita renungkan lebih jauh. Karena itu ayat 56 mengatakan sengat maut ialah dosa. Maka kalau begitu, bagaimana kita mengerti? Bagaimana kita memahami kalimat ini? Tentu kita harus mengerti apa itu dosa. Saudara, maut adalah di mana Tuhan tidak hadir dalam diri seseorang. Keterpisahan dengan Allah di dalam diri seseorang, itulah maut. Dan lihatlah ketika Yesus itu mengalami maut, mencicipi maut, menerima keterpisahan itu dengan Allah Bapa. Ketika ia berkata di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Martin Luther mengatakan, mengapa Yesus rela ditinggalkan oleh Allah Bapa? Luther mengatakan agar kita tidak pernah lagi ditinggalkan oleh Allah Bapa. Saudara-saudara sekalian, betapa agungnya karya Kristus di atas kayu salib. Betapa kita melihat, dan inilah kemudian yang disinggung kembali oleh Paulus, menyinggung tentang kedalaman persoalan umat manusia. Semua manusia menghadapi dua persoalan utama yang tak terpisahkan hari ini: kematian atau maut, dan kejahatan atau dosa. Itu sebabnya dua hal ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, Bapak Ibu saudara sekalian. Karena itu Paulus mengatakan sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Saudara, kita tahu bagaimana ketika Adam jatuh dalam dosa, maka seluruh manusia juga ikut berdosa. Adam pertama sebagai kepala perjanjian itu sudah berdosa.
maka seluruh manusia terkoneksi itu juga sudah berdosa. Maka kita dilahirkan di dalam dosa. Kita punya natur berdosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini kita melihat keberdosaan Adam tidak hanya bersifat personal, tetapi sekaligus juga komunal. Seluruh manusia juga terkoneksi. Dia mewakili seluruh keturunannya. Maka di dalam bagian inilah kita melihat bahwa kegagalannya juga diperhitungkan kepada semua orang. Kita mewarisi status, kita mewarisi natur berdosa itu. Kita adalah orang berdosa. Kita dikuasai oleh dosa. Itu fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, maka lagi-lagi kalau kita merenungkan kalimat Paulus, apakah persoalan ini dapat diatasi kemudian dengan pemberian aturan? Sama sekali tidak, saudara. Hukum Taurat bukanlah solusi bagi kejahatan dan kematian itu. Tetapi sebaliknya justru kata Paulus, hukum Taurat adalah kuasa dosa. Ini bagaimana memahaminya? Mari kita membaca Roma 5 ayat 13 untuk memahaminya. Di dalam Roma 5, saudara, ayat 13, kita baca dulu ya. Roma 5 ayat 13. Kita baca bersama-sama Roma 5 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Saudara, dosa sudah ada sebelum hukum Taurat itu diberikan. Tetapi dosa itu dinyatakan berdosa dan tergambar dengan jelas. Dikatakan di dalam bagian itu. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Itu sebabnya karena adanya hukum Taurat, maka dosa itu terlihat jelas. Dosa itu diperhitungkan. Saudara, contoh sederhana. Sebelum ada hukum 10 hukum misalnya, jangan membunuh. Dengan jangan membunuh, bahwa orang tahu membunuh itu dosa. Ya, dan lain-lain kita bisa jelaskan itu dalam hukum-hukum Taurat yang ada isinya. Aturan-aturan itu menjelaskan bahwa ada dosa. Dan itulah sebabnya kita kembali lagi dalam 1 Korintus 15. Itulah sebabnya dikatakan dalam bagian itu Bapak Ibu sekalian, bahwa kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara, jangan confuse, jangan bingung dulu, atau jangan kacau dulu dalam pemahaman ini. Karena hukum Taurat itu bukan hanya tidak sanggup mengalahkan dosa, saudara. Melalui hukum Taurat itu justru manusia justru semakin diingatkan tentang keberdosaan mereka yang semakin parah. Melalui hukum Taurat itulah kita semakin sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Maka hukum Taurat itulah akan memperlihatkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang berdosa. Itulah sebabnya kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dengan hukum Taurat itu memperlihatkan kita orang berdosa. Kita adalah orang yang semakin rusak karena dosa. Tetapi kabar baiknya, dua persoalan di atas tadi, kejahatan atau dosa, kematian atau maut itu sudah dibereskan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian Kristus memastikan bahwa hukuman dosa sudah ditanggung. Kebangkitan Kristus memastikan bahwa upah dosa sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Karena itulah persoalan terbesar umat manusia, yaitu dosa, sudah dibereskan melalui kematiannya. Ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian, sudah dikalahkan melalui kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dosa menjadi begitu kuat? Paulus mengatakan, kuasa dosa, kemampuannya untuk membawa kematian, itu berasal dari hukum Taurat. Hukum Tauratlah yang memperlihatkan dosa itu semakin nyata dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah orang berdosa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti hukum Taurat menciptakan dosa dalam diri manusia, bukan. Tetapi hukum Taurat itu mengungkapkan dosa dengan menunjukkan bahwa manusia tidak mampu mentaati hukum Taurat itu. Itu sebabnya jika diberikan perintah apapun daripada Tuhan, sifat kita dalam memberontak, berbuat dosa dan sebagainya. Apakah ada
seorang manusia yang sempurna bisa melakukan semua hukum Taurat itu? Tidak ada, saudara. Tapi kita lihatlah di dalam bagian ini bagaimana digambarkan dengan begitu jelas oleh Paulus. Sekali lagi, dengan cara ini semua manusia adalah orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan semua orang itu telah mati karena dosa. Kita baca Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 kita baca. Kita baca Roma 6 ayat 23, 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah kabar baiknya, saudara. Bahwa tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara. Kematian bukanlah akhir daripada cerita kehidupan manusia. Sebagaimana diungkapkan di dalam ayat berikut, ayat 57 kita lihat. Ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam ayat 57 dikatakan bahwa Kristuslah yang mengaruniakan kepada kita kemenangan yang sesungguhnya, yaitu kemenangan atas dosa dan atas kematian. Bukankah ini menjadi satu sukacita bagi saudara dan saya? Pergumulan dunia tentang kematian, pergumulan dunia tentang dosa, kekuatannya yang begitu menakutkan di dalam dunia ini sekarang sudah ditaklukkan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian inilah kita melihat kemenangan menjadi milik kita. Anugerah Allah diberikan, bagaimana kita bisa menikmati itu di dalam Kristus. Kita memang belum sepenuhnya mampu mengalahkan dosa. Kita pun masih akan mengalami kematian secara fisik. Tetapi walaupun demikian, semua ini kelak pasti berubah. Kemenangan mutlak sudah dituntaskan oleh Kristus. Charles Spurgeon mengatakan kematian fisik itu bukanlah akhir daripada seluruh kehidupan manusia, tapi justru kematian itu adalah awal manusia masuk ke dalam fase kekekalan. Itulah sebabnya kita seharusnya ketika merenungkan tentang kematian, bagaimana cara pandang kita melihatnya. Dan ketika kita merenungkan tentang kebangkitan Kristus, bagaimana cara pandang kita melihat hidup. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, waktu kita merenungkan akan kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi satu solusi, satu kebenaran yang membuat kita itu seharusnya tidak takut lagi dengan apa yang ditakutkan oleh dunia ini, oleh manusia. Kematian dan dosa sudah ditaklukkan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus sekali lagi saudara membuat kita melihat bahwa kematian orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan itu berharga. Pertama saudara, kebangkitan Kristus seharusnya, kalau kita melihat matinya kematian itu, seharusnya membentuk cara pandang kita yang baru. Cara pandang apa saudara? Seharusnya kita hidupi hari ini adalah cara pandang kebangkitan, bukanlah cara pandang kematian. Kebangkitan Kristus itu seharusnya mematikan perasaan pesimis, perasaan putus asa, perasaan kehilangan pengharapan, gampang kecewa, gampang tawar hati. Itu adalah cara pandang kematian. Dan kebangkitan Kristus itu harusnya merubah cara pandang kita untuk melihat satu optimis ke depan, untuk melihat ada satu sukacita di depan, untuk melihat ada masa depan yang cerah di depan bersama dengan Kristus. Dan kita diberikan anugerah oleh Tuhan, tidak gampang menyerah, tidak gampang pesimis, tidak gampang tawar hati, tidak gampang kecewa, tidak gampang kepahitan hati. Itulah sebabnya tidak sedikit orang-orang Kristen hari ini menghidupi kehidupan yang seperti tidak mengalami kemenangan Kristus dalam kuasa kebangkitannya. Kenapa? Karena hanya terus memiliki cara pandang kematian. Ia hanya melihat orang, sedikit-sedikit orang dilihat itu jahat, sedikit-sedikit ada sesuatu yang dilihat itu negatif, sedikit-sedikit gampang sekali putus asa, tidak punya semangat, tidak punya gairah. Saudara jangan lupa, masalah tetap ada dalam dunia ini. Saudara jangan lupa, penderitaan pergumulan hidup tetap ada dalam hidup kita.
Kita waktu telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pergumulan hidup akan tetap ada. Tetapi poinnya adalah bagaimana cara pandang kita melihat pergumulan hidup itu. Bagaimana cara pandang kita melihat masalah hidup itu. Bagaimana cara pandang kita melihat pergumulan-pergumulan hidup kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, orang yang telah menghidupi kuasa kebangkitan Kristus akan memiliki cara pandang yang optimis ke depan. Orang yang memiliki cara pandang kebangkitan Kristus adalah orang yang tidak pesimis, tidak punya pengharapan. Orang-orang yang punya cara pandang kebangkitan tidak gampang berpusat kepada diri. Orang-orang yang punya pengharapan di dalam Kristus adalah orang yang terus semangat, ceria, karena dia tahu Kristus sudah bangkit bagi dia. Kuasa kematian, kuasa dosa, dan kuasa iblis sudah dikalahkan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau kita melihat, tidak sedikit orang Kristen yang gampang berputus asa. Saya tidak temukan jalan keluar, gampang menyerah dengan keadaan hidupnya. Seperti ada masalah terus tidak bisa lagi seperti menyelesaikan masalah itu, gampang berputus asa. Maka dalam keadaan hidup begitu dia gampang frustasi. Saya tidak tahu lagi mau lakukan apa. Hidup saya begitu sangat kompleks dan saya tidak sanggup lagi menghadapi pergumulan ini. Saudara, itu adalah orang-orang yang pesimistik. Itu adalah orang-orang yang gampang rapuh di dalam pergumulan dan gampang jatuh di dalam pergumulan imannya dan tidak memiliki pengharapan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu masalah hidup itu begitu banyak. Tetapi biarlah melalui kuasa kebangkitan Kristus kita memahami Kristus adalah pengharapan kita. Karena dialah yang dijanjikan Allah, yang datang ke dalam dunia ini menjadi Adam kedua, yang mati di atas kayu salib, sehingga seluruh orang-orang yang percaya kepada dia terkoneksi, terhisap ke salib dan mendapatkan anugerah keselamatan itu. Dari yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang, past, present, and future, seluruh terhisap ke Golgota. Dia adalah Adam kedua, perwakilan seluruh orang yang percaya kepada Yesus akan mendapatkan anugerah keselamatan itu. Karena itu saudara, tapi Yesus tidak hanya mati, tapi dia juga sudah bangkit. Kemenangan itu juga adalah bagian kita. Dan seharusnya hari ini kita harusnya memiliki cara pandang kebangkitan. Saudara, berapa banyak di antara kita yang di dalam menghadapi masalah seringkali memiliki cara pandang yang negatif. Seringkali seperti kayak mentok dan berputus asa dengan hal-hal seperti itu. Rasanya kok tidak ada semangat lagi untuk menjalani hidup. Itu sebabnya tidak sedikit siapapun di antara kita, baik itu anak-anak remaja, sekolah minggu, pemuda, mahasiswa, orang tua, dewasa dan sebagainya. Dan kita lihat tidak sedikit ada yang bahkan bunuh diri. Seharusnya kita melihat masalah dan kita tahu Tuhan memberikan kita kekuatan melewatinya. Tuhan menopang kita, Tuhan memimpin kita. Bapak Ibu sekalian, kenapakah kita gampang frustasi, gampang kecewa, gampang khawatir dalam hidup kita? Tidak sedikit itu disebabkan karena kita sulit melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena cara pandang kita adalah cara pandang kematian yang hanya melihat masa lalu, tidak melihat pengharapan di dalam Kristus. Kenapa kita sulit melihat kehadiran Tuhan sehingga gampang khawatir, gampang kecewa dalam hidup kita? Karena kita terlalu berpusat kepada diri. Karena kita tidak melihat Allah itu adalah Allah yang besar, jauh melampaui masalah-masalah hidup kita. Kita hanya terus berfokus kepada masalah-masalah dan masalah-masalah lagi. Akhirnya kita kemudian seperti hand up, angkat tangan. Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi mengurus rumah tanggaku. Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi melihat pekerjaanku ini. Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi kuliah dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang memiliki cara pandang yang masih dalam cara pandang kematian. Tapi mari saudara, sore hari ini ketika kita merenungkan kuasa kebangkitan Kristus, mari merebut kembali, mari
minta Tuhan agar kita memiliki cara pandang kebangkitan. Menapaki hari-hari ke depan, melihat sukacita, melihat pengharapan di dalam Kristus. Yang kedua, bagaimana kita menghidupi kuasa kebangkitan Kristus? Saudara, kebangkitan Kristus itu seharusnya juga mematikan hati kita yang tertutup untuk kebenaran. Kebangkitan Kristus seharusnya mematikan hati kita yang gelap akan kejahatan. Dan itulah yang sedang terjadi di jemaat di Korintus saat itu. Problem berikutnya, saudara, selain mereka menolak konsep kebangkitan tubuh, mereka dikenal dengan orang-orang Kristen yang menghidupi Kristen yang kekanak-kanakan, childish di dalam kerohanian mereka. Mereka sangat kekanak-kanakan di dalam memahami tentang kerohanian mereka. Itulah sebabnya, saudara, bukan saja mereka mengagung-agungkan karunia yang mereka miliki, tapi mulai mengkotak-kotakan diri. Saya golongan Paulus, saya golongan Kefas, oh saya golongan Apolos, dan sebagainya. Mulai mengkotak-kotakan diri, membentuk identitas diri dengan apa yang dimiliki. Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kemudian mencoba mendefinisikan dirinya dengan apa yang dia miliki. Dan problem berikutnya, saudara, yang paling kita lihat, bagaimana kemudian mereka mulai menolak Paulus. Saudara, ada banyak kondisi kemiskinan rohani orang Kristen yang ada di Korintus saat itu. Ada banyak kondisi kerohanian orang Kristen di Korintus saat itu yang sedang mengalami kemiskinan itu. Khususnya betapa tertutupnya hati mereka kepada Paulus. Emang Paulus siapa? Kalau kita coba bahasakannya, emang Paulus siapa sih? Mereka sudah mulai mencoba menolak Paulus. Ada hak apa yang harus mendapatkan tempat khusus di hati kita? Otoritas apa yang ia miliki? Saudara, jemaat di Korintus seperti tidak mau membuka diri kepada Paulus, tidak mau membuka hatinya kepada Paulus untuk membangun persekutuannya dengan Paulus. Dalam kasus ini, prinsip pertumbuhan di dalam tubuh Kristus yang Paulus ajarkan, gambarkan di dalam surat-suratnya, itu berhenti bekerja di jemaat di Korintus, saudara. Cahaya anugerah dan kasih tidak lagi tampak seperti sebelumnya. Ketika Paulus berada dengan mereka di Korintus, bagaimana mereka itu bersama-sama membangun persekutuannya dengan Paulus. Mereka bertumbuh di dalam iman yang benar. Tetapi ketika Paulus sudah pergi meninggalkan mereka karena melanjutkan pekabaran Injil, mereka sudah mulai terpengaruh oleh ajaran-ajaran saat itu, yang mulai meragukan akan otoritas Paulus. Paulus siapa? Maka sebetulnya, saudara, mereka ini adalah orang-orang yang childish, sangat gampang baperan kalau kita pakai bahasa sekarang. Sangat gampang sangat gampang itu kemudian melihat diri mereka itu, mendefinisikan diri mereka dengan apa yang ada. Mereka mengalami kemiskinan rohani, saudara. Kenapa? Kenapa mereka mengalami kemiskinan rohani? Sinclair Ferguson, seorang teolog reform, memberikan dua alasannya. Pertama, kenapa mereka mengalami kemiskinan rohani? Karena mereka sulit saat itu membedakan hal-hal rohani dengan hal-hal jasmani. Bahkan yang terjadi adalah mereka tidak lagi mengutamakan hal-hal rohani. Kita tahu Korintus adalah kota yang terkenal, kota yang maju saat itu. Mereka ya seperti Balikpapan lah, kalau kita mau coba bandingkan. Balikpapan adalah kota yang maju sekarang, ya begitu banyaknya industri yang ada sekarang. Korintus juga sama, saudara. Pada waktu itu banyaknya ekonomi sedang bertumbuh pada saat itu. Apa yang terjadi? Orang di Korintus sudah mulai mengedepankan mengejar hal-hal duniawi daripada mengejar hal-hal rohani. Karena itu, di dalam bagian itulah, apa yang mereka kejar, itulah yang kemudian dihidupi hari itu, yaitu mereka mengejar hal-hal duniawi. Sehingga hal-hal rohani, bahkan Paulus pun sekarang sudah mereka pertanyakan kembali. Bahkan ajaran-ajaran Paulus sudah mulai diragukan. Kenapa? Karena hati mereka sudah berpaut kepada hal-hal duniawi. Itu sebabnya, saudara, kalau kita mau identifikasi berhala dalam hati kita, dalam hidup kita, gampang. Ajukan saja pertanyaan-pertanyaan ini kepada hati kita. Pertama, apa yang paling kita kasihi? Kedua, apa yang paling kita tidak mau lepaskan dalam hidup kita? Dan ketiga, apa yang paling kita kejar mati-matian untuk mendapatkan itu? Uangkah? Jabatankah? Popularitaskah?
ataukah Kristus dan kebenarannya? Itulah yang terjadi di Korintus saat itu. Mereka sudah terus membawa hati mereka kepada hal-hal duniawi, mengejar sehingga mereka tidak lagi mengutamakan hal-hal rohani. Dan ini adalah satu kebahayaan untuk kita yang ada di kota Balikpapan. Ini satu peringatan bagi kita juga yang ada di kota Balikpapan. Ketika kita semakin diberikan anugerah oleh Tuhan, berapa banyak kita yang masih mengutamakan hal-hal rohani, keluarga, pekerjaan, kuliah di kampus, dan begitu banyak berkat-berkat Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita masih terus, hasrat kita masih terus kepada hal-hal rohani, ataukah sudah digeser dengan hal-hal duniawi? Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, ini hal pertama yang Spurgeon, Sinclair Ferguson mengatakan, hal pertama karena mereka sudah tidak lagi bisa membedakan hal rohani dan jasmani. Mereka mengutamakan hal-hal duniawi. Yang kedua, saudara, kata Sinclair Ferguson, mereka tidak mau meninggalkan persekutuannya dengan dosa-dosa lamanya mereka. Kita tahu saudara, bagaimana kemudian mereka dulu adalah para budak, pada slave, para budak-budak, para slave yang ada di kota Korintus. Ketika Paulus datang memberitakan Injil, kemudian mereka melihat bahwa mereka berharga di mata Tuhan karena Injil sudah diberitakan, Yesus sudah mati bagi mereka. Mereka mendapatkan kekuatan baru, melihat identitas mereka. Mereka bukanlah rendah karena mereka adalah budak-budak, tetapi mereka berharga di mata Kristus karena Kristus sudah mati bagi mereka. Tetapi saudara, ada dosa-dosa yang mereka masih suburkan dalam hidup mereka. Itulah sebabnya mereka tidak menyukai hal-hal rohani. Maka seruan kemenangan ini merupakan seruan untuk mematikan hati yang tertutup gelap akan kejahatan dan kebenaran itu. Saudara-saudara sekalian, harusnya kebangkitan Kristus yang kita lihat dalam poin kedua itu membawa kita melihat hati kita mungkin saat ini ada yang tertutup untuk kebenaran. Berapa banyak di antara kita memiliki hati yang terbuka untuk kebenaran firman? Berapa banyak hati yang masih teachable untuk diajar oleh firman? Berapa banyak hati yang dibuka untuk dituntun dan diubahkan oleh firman? Ataukah kita terus saja dengan pembenaran-pembenaran diri, satu kalimat kebenaran disampaikan untuk menegur kita, tapi 100 kata-kata pembelaan diri yang keluar dari mulut kita? Ini orang yang tidak ada pengharapan, saudara. Tetapi orang yang punya pengharapan adalah orang yang ketika ditegur dosanya, ia mau berubah, ia mau dibentuk, membuka hatinya untuk dibentuk oleh kebenaran Tuhan, mencintai hal-hal rohani. Inilah orang-orang yang menghidupi kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, problem yang sangat besar dalam hidup saudara dan saya adalah bagaimana kita sangat gampang tidak mempedulikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita sangat mengabaikan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Kita seperti mau mengatakan bahwa saya mampu kok mengatur diri saya mampu kok hidup tanpa Tuhan. Kita tidak mau otoritas diri kita itu tunduk kepada otoritas Tuhan. Tapi kita seperti mau bertahta di dalam kehidupan kita yang mengatur diri kita sendiri. Itu sebabnya begitu banyak orang Kristen hari ini yang berpuas dengan kehidupan rohaninya saat ini. Orang Kristen saat ini dengan hidup sekuler yang mereka jalani. Hidup begitu nyaman, tapi tidak merindukan dan tertarik lagi dengan hal-hal rohani. Para mahasiswa, ingatlah. Orang-orang Kristen, ingatlah, kita semua harus mengingat ini. Hidup kita sementara, hidup kita tidak panjang, hidup kita akan berakhir. Tapi berapa banyakkah hati kita terus merindukan Tuhan dalam hidup kita? Maka seharusnya kebangkitan Kristus memberikan kita hati yang teachable, hati yang mau belajar dibentuk oleh Tuhan, hati yang terbuka untuk kebenaran. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita menghidupi kuasa kebangkitan Kristus ini? Matinya kematian itu seharusnya memberikan kita satu pemahaman kebenaran. Kristus sudah menang atas kuasa kematian. Maka kemenangan itu juga adalah milik saudara dan saya. Saudara, Paulus mengatakan dalam Roma pasal 8, kita lebih daripada pemenang. Ayat terkenal tentang kemenangan.
mengajak kita kembali untuk menghidupi kemenangan itu dalam hidup kita. Bukan hanya merayakan 1 tahun sekali ketika ada Paskah seperti ini, tapi kita menghidupi setiap hari kemenangan Kristus juga dalam milik kita saat ini. Kita diberi kemenangan, apa artinya? Kita tidak berjuang untuk memperoleh kemenangan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diberikan kemenangan itu terlebih dahulu oleh Tuhan. Kita berjuang di dalam dunia ini untuk membuat kemenangan itu applied dalam hidup kita, diaplikasikan dalam hidup kita. Bukan kita rebut, tapi kita aplikasikan dalam hidup kita, karena kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Saudara, lihatlah kitab Yosua. Ketika Yosua dan bangsa Israel sudah tiba di tanah Kanaan, ia ada di kota Yeriko. Tuhan bilang, kelilingi kota Yeriko, tiupkan trompet kemenangan, suara sangkakala kemenangan itu tiupkan. Maka setelah mereka tiba di Kanaan, mereka mengelilingi Yeriko, lalu kemudian meniupkan sangkakala kemenangan itu, barulah kota itu diberikan kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, itulah gambaran kehidupan kita hari ini. Kita diberikan kemenangan di awal kemenangan Kristus. Sesudah itu kita akan upayakan itu, kita akan terapkan itu dalam hidup kita di dalam anugerah Tuhan. Kemenangan itu apa sih sebetulnya? Kemenangan itu apa sebetulnya? Dan disinilah kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, pada dasarnya kemenangan itu 2 hal, status dan identitas. Kemenangan Kristus memberikan kita status baru. We are forgiven clear. Kita adalah umat tebusan Allah yang telah ditebus, yang telah diampuni oleh Allah. Identitas kita adalah beloved child of God. Kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Status, identitas. Itulah kemenangan yang kita miliki saat ini. Dan disitulah kita berangkat untuk menghadapi tantangan hidup ini. Disitulah kita berangkat untuk menjalani kehidupan kita hari-hari ke depan. Bagaimana memahami ini lebih jauh? Saya kasih ilustrasi sederhana, saudara. Bapak Ibu Saudara yang seringkali terbang begitu, naik pesawat terbang. Saudara, ketika kita masuk ke bandara ya, pikirkanlah sepinggan begitu ya. Waktu kita masuk ke bandara, kita berikan tiket kita atau boarding pass, lalu kemudian kita masuk di dalam tahapan yang namanya security check. Barang-barang kita itu akan masuk ke tempat untuk mensortir barang-barang yang kita bawa. Kita akan membuka tangan kita dan petugas angkasa pura atau orang-orang di bandara akan memeriksa kita. Setelah itu barulah kita dipersilakan menuju ke ruang tunggu. Dan saudara lihat, ketika kita sudah di ruang tunggu, kita bisa bebas melakukan apa saja. Ya, kita bisa pergi beli mantaukah di situ di ruang tunggu, kita bisa makan rawonkah sambil tunggu boarding pass dan sebagainya. Kita sudah bisa mendapatkan banyaknya kebebasan di situ. Kenapa kita bisa mendapatkan kebebasan untuk menikmati hal-hal begitu banyak di ruang tunggu? Karena kita sudah dianggap clear. Kita sudah dianggap sudah bebas. Status kita sudah berubah. Tadinya penumpang yang harus dicek, sekarang sudah berubah. Bapak Ibu sekalian, ilustrasi ini mengajak kita melihat bahwa itulah gambaran kita. Itulah iman kepada Kristus memindahkan kita dari maut kepada kehidupan. Inilah perbedaan iman Kristen dengan iman yang lain dalam dunia, agama-agama lain. Agama-agama lain hanya mengajarkan baik dan buruk. Buruk menjadi baik, jelek menjadi indah dan sebagainya. Tetapi Kristen mengajarkan mati kepada kehidupan. Itulah status kita yang dulu mati karena kuasa dosa. Sekarang status kita sudah diampuni oleh Allah Bapa. Karena Allah Bapa melihat Kristus untuk menilai kita. Kita dibenarkan karena kebenaran Kristus. Kita diampuni, itulah status kita sebagai umat tebusan Allah. Tetapi status bukan saja hanya melekat di dalam diri kita. Tetapi Allah juga memberikan kemenangan kedua dalam diri kita, yaitu identitas. Bapak Ibu sekalian, status kita
adalah pengakuan dan memberi kita identitas. Dengan identitas kita sebagai orang Balikpapan misalnya, ada KTP misalnya, ya kita bisa apply, bisa urus SIM, bisa urus BPJS dan sebagainya, bukan? Karena ada identitas, oh ini warga Balikpapan, silakan menikmati apa yang ada di kota Balikpapan di dalam aturan-aturan regulasi pemerintah tentu. Itulah yang kita bisa pikirkan, itulah bisa kita lihat, saudara. Pengorbanan dan kemenangan Kristus memberikan kita status, kita adalah warga kerajaan Allah, clear forgiven. Di dalam bagian inilah kita melihat identitas kita jelas. Kita adalah anak-anak Allah. Kemenangan itu dimulai dari status dan identitas yang jelas. Dan disitulah kita berangkat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian inilah kita melihat sekali lagi. Identitas itu harus jelas. Hari ini biarlah melalui kuasa kebangkitan Kristus kita kembali memahami status kita dan identitas kita. Hari ini mari kita kembali melihat hidup kita di dalam cara pandang kebangkitan. Mari kita kembali melalui kuasa kebangkitan Kristus kita membuka hati kita yang tertutup oleh kebenaran. Mungkin kita selama ini sudah tidak lagi mencintai hal-hal rohani. Mari kita rebut kembali itu untuk menikmati kemenangan itu. Mari saudara, kita juga menghidupi yang namanya kemenangan Kristus. Karena kemenangan Kristus juga adalah milik kita. Status sebagai umat tebusan Allah, identitas sebagai anak-anak Allah, disitulah kita berangkat. Semuanya itu berdasarkan kemenangan Kristus yang biblikal. Semua itu berangkat daripada kuasa kebangkitan Kristus yang membawa kita hidup berkemenangan di dalam hidup kita. Kita sudah diberi kemenangan, diberi identitas sebagai anak-anak Allah. Karena itu jangan bimbang, jangan ragu, jangan berputus asa. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus menolong kita untuk memperbaharui kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan menolong kita.